Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur bersama-sama kita selalu panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan ya untuk bisa melanjutkan sesi perkuliahan kita secara daring, dan semoga akan selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik dan lancar ya. Baik, untuk sesi perkuliahan kita ini sudah masuk pekan kedua ya, di mana seperti yang sudah saya sampaikan di kontrak perkuliahan di pekan lalu, untuk pekan kedua ini kita akan membahas atau akan berdiskusi nantinya ya, berkenaan dengan sejarah obat tradisional ya. Farmasi belajar sejarah, Bu, ya ada kalanya ya, tapi tergantung sejarah yang bagaimana. Karena dalam hal ini penting sekali bagi kalian untuk mengetahui sejarah dari suatu tema tertentu. Kenapa sih akhirnya tema itu menjadi bagian yang harus dipelajari ya, khususnya di bidang kefarmasian. Ya, tentunya dengan tahu sejarah artinya kalian tahu cerita dan alurnya, dan akhirnya semakin membuat kita paham ya betapa pentingnya hal tersebut ya atau topik tersebut itu dipelajari ya. Baik, sebelum saya mulai, di sini saya akan presensi dulu ya untuk yang hadir pada pagi hari ini. Ini kok ada 6 termasuk saya, ini siapa yang satunya? Berlina, Bu, katanya mengulang. Oh gitu. Pekan lalu tidak ada? Sudah menyusun atau belum KRS-nya? Udah, Bu. Tapi ini Delina lagi mau ngadep Ibu Yuli karena katanya absennya belum keluar. Ya, disegerakan saja ya. Kalau tidak ada, berarti tidak bisa mengikuti perkuliahan. Kalaupun toh memang bisa, artinya nanti nilai tidak akan bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi segera saja dan tidak usah menunggu-nunggu sampai pertemuan selanjutnya. Itu harusnya sudah clear di pertemuan pertama ya. Jadi pertemuan kedua ini sudah fix untuk masuk ke sesi perkuliahan. Baik, untuk kehadiran di sini Desak Made Widiari ada, Hadir, Ibu. kemudian Teresia, Hadir Ibu. Vivi, Hadir, Bu. dan Putu Sukma. Hadir, Ibu. Oke, baik. Kita bisa mulai ya untuk sesi perkuliahan kita pagi hari ini. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan belajar berkenaan dengan sejarah ya. Sejarahnya tentang apa sih? Ya, tentang mata kuliah ini, ya ini obat tradisional. Yang mana dengan sedikit ya, karena tidak banyak juga, karena ini diplotting dalam satu pertemuan saja. Jadi tidak semuanya bisa saya sampaikan ya, artinya hanya poin-poin penting, yang penting kalian bisa memahami itu dan tahu cerita atau alurnya. Ya kalau ingin membaca lebih lanjut itu sangat-sangat dibolehkan, bahkan sangat-sangat dianjurkan. Artinya kalian lebih mendalami lagi dari materi tersebut ya. Ya, kalau kita berbicara masalah sejarah ya, sejarah ini tentunya yang ada di lingkungan kita dulu, yaitu apa? Negara Indonesia. Ya, ini sudah saya sampaikan sekilas ya di pertemuan yang pertama. Jadi kalau kalian lihat ya di peta di slide itu bukan peta Indonesia saja ya, tapi peta seluruh dunia. Tapi yang membedakan adalah dari segi warnanya. Jadi ada yang warna abu-abu, ada yang warna hijau ya.
Sebetulnya itu hanya simbol saja ya. Kenapa kok dia berwarna hijau gitu kan? Kan hijau itu lebih ini ya, lebih apa cenderungnya itu kan green ya, green yang lebih natural. Jadi bisa dikatakan alamnya lebih banyak gitu ya. Nah, ini bisa dilihat Indonesia ya, itu adalah salah satu negara yang juga warnanya hijau. Nah, jangan sampai nanti kalian masih bingung nih, Indonesia yang mana gitu kan. Meskipun kalian bukan bidang sosial gitu ya atau geografi, tapi ya jangan sampai kita tidak tahu ya peta Indonesia itu yang seperti apa gitu. Karena ini kan pengetahuan umum, penting sekali. Jadi semua bidang harus paham. Jadi Indonesia ya yang saya tunjuk ini dilihat warnanya hijau semua. Karena dalam hal ini sudah bisa kita pahami atau bisa kita simpulkan bahwa Indonesia itu adalah salah satu ya bagian dari 17 negara lainnya ya yang mendapat predikat sebagai mega biodiversitas ya. Mega itu kan besar ya, artinya memang negara besar yang biodiversitas. Apa itu biodiversitas? Keanekaragamannya ya, keanekaragaman yang berkenaan dengan alamnya ya. Jadi mau dia tumbuhan, mau dia hewan, itu memang dia lebih banyak jumlahnya. Nah, ini hal yang harus disyukuri, terutama tumbuhan ya, karena memang seperti yang saya sampaikan di pertemuan pertama, tumbuhan itu menjadi bagian yang memang komoditi atau sumber daya alam yang sangat-sangat melimpah ada di sekitar kita ya. Nah, Indonesia itu kenapa sih punya banyak jenis tanaman yang bisa tumbuh ya. Bahkan kita hanya sekedar menanam iseng saja, cukup menancapkan saja, itu nggak usah diurus, nggak usah disiram ya, itu dia bisa tumbuh. Ya, kalau cuma ingin sekedar tumbuh ya, tapi kan dalam hal ini kalau kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal tentu kita harus merawatnya ya. Karena kan kaitannya dengan apa? Dengan kualitas ya, kualitas dari panennya atau hasil panennya. Nah, ini sudah menjadi pertanda yang positif ya, bahwasanya memang kalau dilihat dari iklim yang dimiliki oleh Indonesia, ya ini apa? Iklim tropis ya. Jadi kita itu memiliki banyak wilayah yang memang dilalui garis khatulistiwa ya. Jadi tidak seperti negara-negara lain ya. Kita memang tidak ada musim salju, tidak ada musim gugur, tidak ada. Tapi kita punya yang namanya musim kemarau sama musim penghujan ya. Artinya dalam hal itu sudah cukup bisa membuat lingkungan kita itu bisa kondisi airnya itu bisa tetap terjaga. Kalaupun toh memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu di luar kendali dari alam. Ya, itu biasanya ulah dari manusia itu sendiri. Misalkan seperti terjadinya banjir dan lain-lain, itu sebetulnya kan sesuatu yang tidak alami ya. Itu dibuat oleh kita sendiri karena keteledoran kita. Karena seharusnya air itu tidak akan menggenang di pemukiman ya, karena semua akan kembali ke tempatnya ya. Tapi kalaupun toh memang sampai nyasar ke pemukiman ya berarti ada sesuatu yang salah ya, berarti jalannya terganggu ya. Jadi jalannya itu bisa terhambat oleh sampah ya, atau tidak diberikan saluran khusus untuk air itu mengalir, akhirnya bisa melebar airnya kemana-mana dan akhirnya bisa menyebabkan banjir. Itu kondisi tertentu. Tapi pada intinya dengan musim yang tropis itu tadi ya, atau iklim yang tropis tadi, itu membuat Indonesia itu menjadi kaya akan keanekaragaman hayati khususnya pada tumbuhan ya. Nah, dalam hal ini keanekaragaman hayati ini bisa kita baca dimanapun, referensi secara apa namanya online ya, itu bisa. Artinya tidak harus ada bukunya ya. Kita kan belajar itu sekarang udah bisa melalui gadget kita sendiri gitu ya. Yang penting kan ada kuotanya gitu. Nah, keanekaragaman hayati Indonesia itu ini sangat luar biasa ya. Itu kita mendapatkan peringkat kedua loh. Ya, peringkat kedua setelah negara Brazil. Artinya apa? Kita mengalahkan ke sisa negara yang tadi 17 negara tadi. Ya, artinya ini yang patut kita apresiasi dan patut kita syukuri.
ya. Nah, kemudian Indonesia itu memiliki sekitar 80% tanaman dunia. Kaya kan? Artinya mau jenis tanaman apa yang ada di luar negeri sana atau negara lain, selama iklimnya bukan iklim ekstrim ya, yang memang kita tidak punya, itu bisa tumbuh di negara kita. Ya, tapi kalau memang iklimnya ekstrim mungkin kita belum bisa ya, misalkan ekstrimnya terlalu panas atau terlalu dingin ya. Misalkan seperti pohon kurma. Ya, ada sih beberapa yang tumbuh di Indonesia, tapi mungkin dari segi hasilnya tidak sama dengan yang ada di Arab sana ya. Atau yang lain-lainnya ya. Misalkan kayak bunga sakura itu kan tidak bisa, karena kan itu kan harus dalam kondisi yang dingin ya, atau kondisi yang musim salju atau apa gitu kan. Tapi paling tidak 80% tanaman dunia itu bisa tumbuh di negara kita. Dan kemudian diperkirakan itu ada sekitar 25.000 sampai 30.000 spesies tanaman di Indonesia itu sudah teridentifikasi, sudah diketahui jenis-jenisnya apa ya. Artinya ini kalau memang ada yang belum, ya berarti itu nanti juga bisa menambah jumlah keanekaragaman. Tinggal siapa nanti yang bisa menemukan spesies baru atau jenis-jenis baru yang memang belum diidentifikasi. Nah, dari sekitar 30.000 itu tadi ya, kalau kita kembali ke pemanfaatannya, salah satunya sebagai obat tradisional atau sebagai bahan obat baku obat, itu baru 7.500 saja yang dimanfaatkan. Ya. Jadi istilahnya belum semuanya gitu ya. Bisa itu warisan turun-temurun ya, atau yang saat-saat ini merupakan hasil dari riset atau penelitian. Artinya ke depan itu masih bisa ada potensi untuk lebih banyak lagi jenis tanaman yang bisa dikembangkan lagi atau bisa dimanfaatkan lagi sebagai bahan baku obat. Ya, ini terutama tanaman-tanaman yang baru-baru ini untuk diketahui sebagai bahan baku obat. Ya, kalau tanaman-tanaman yang sudah digunakan oleh orang-orang terdahulu dengan pengalaman empirisnya atau yang bisa dikatakan sebagai warisan nenek moyang, ya mungkin itu sudah waktu yang membuktikan keamanannya. Tapi kalau untuk jenis-jenis tanaman baru yang baru diketahui ternyata memiliki aktivitas tertentu untuk kesehatan, nah ini harus dilakukan penelitian, ya harus dilakukan uji baik itu praklinik maupun klinik agar lebih cepat dalam hal mengetahui keamanannya. Karena kalau sampai harus menunggu berpuluh-puluh tahun seperti warisan nenek moyang tadi, ya mungkin pemanfaatannya lama lagi gitu ya, untuk lebih diakui gitu ya, bukan sebagai kebiasaan kita atau tradisi kita sehari-hari. Nah, ini sebagai gambaran ya, kenapa sih obat tradisional ini ada di sekitar kita, karena memang negara kita sudah sangat mendukung sekali lingkungannya. Apalagi orang-orang terdahulu itu kan tidak mengenal seperti kebiasaan sekarang yang apa-apa itu bisa beli ya, kebutuhannya itu bisa diperoleh dengan mudah ya, mau online mau offline itu sekarang itu sudah simple gitu kan. Yang penting ada uangnya kan gitu. Tapi kalau orang dulu enggak. Pikiran orang dulu itu gimana caranya saya memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita di belakang rumah untuk bahan pangan terutama. Kemudian sebagai bahan obat. Ya, mungkin sekarang juga masih banyak ya masyarakat kita seperti itu gitu. Apalagi yang memang tempat-tempat tinggalnya itu bukan di perkotaan, yang memang masih memiliki wilayah tanah di belakang rumah ya, atau pekarangan yang biasa ditanami misalkan toga ya, tanaman obat keluarga ya, kemudian sayur-sayuran. Nah, itu biasanya memanfaatkan hasil panen sendiri, atau mereka yang memiliki kebun gitu kan, yang memang untuk kebutuhan sendiri maupun untuk dijual ya.
Oke, ini untuk gambaran ya. Jadi sudah tahu yang menjadi alasan utama kenapa banyak sekali bahan alam yang digunakan sebagai salah satunya bahan baku obat, ya karena memang semuanya mendukung. Ini istilahnya alam semesta mendukung ya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu tadi. Jadi kalau ada sumber daya tapi kita nggak memanfaatkan ya sama aja ya. Artinya tidak akan termanfaatkan dengan baik ya. Nah, kemudian kita tahu tadi sudah saya sampaikan bahwasanya Indonesia itu bisa dikatakan sebagai salah satu negara yang tidak asing lagi ya dengan istilah pengobatan tradisional ya. Bahkan kita tahu Indonesia ini kan banyak sekali suku-suku ya, makanya dikenal dengan istilah multi etnis gitu ya. Karena banyak sekali suku-suku yang ada di pulau-pulau Indonesia yang memang dengan tradisi masing-masing yang dimilikinya, meskipun mungkin dari segi penyebutannya mungkin beda-beda ya, karena ini kan tergantung sukunya masing-masing yang memiliki pengetahuan dan praktik pengobatan tradisional yang unik. Ya, ini sedikit nanti kita akan mengulas terkait itu sedikit saja. Artinya biar kalian tahu kalau memang kita tuh punya cerita ya, punya cerita dari nenek moyang kita bahwasanya apa yang di sekarang ini kita juga gunakan sebagai bahan baku obat tradisional itu juga atas jasa mereka-mereka terdahulu yang sudah mencoba gitu ya bertahun-tahun dan ternyata bisa membuktikan bukti secara empiris gitu ya. Artinya tidak perlu ada pengujian tapi langsung digunakan dan ternyata aman. Nah, tentunya dalam hal ini bukan seperti sekarang yang semuanya itu terdata dengan baik ya, bahkan secara online pun sudah ada database khusus bahkan di apa namanya bidang kesehatan pun juga sudah ada buku-buku yang khusus untuk menuliskan jenis-jenis tanaman yang sudah bisa digunakan untuk obat tradisional. Kalau dulu kan tidak. Ya, kalau dulu itu diturunkannya secara apa sih? Secara tradisi, ya ini dari lisan, ya. Atau kalaupun toh memang ditulis itu biasanya dengan tulisan yang ala-ala dulu gitu ya, atau ke dalam naskah kuno gitu. Jadi kalau nggak tahu bahasanya ya sulit kita untuk memahami. Atau kalau dalam di Jawa itu Sanskerta, ya. Nah, ini menunjukkan apa? Sebenarnya Indonesia ini orang-orang pinter gitu ya. Orang-orang yang memang sudah mengenal ilmu itu sejak dulu ya. Ya kita tidak akan membahas oh ternyata ada manfaatnya ya kita itu dijajah negara lain gitu ya. Nggak ada manfaatnya sebenarnya itu kan zolim ya. Tapi paling tidak dengan kita itu didatangi oleh negara-negara asing, mereka memberikan apa? Kebiasaan, informasi yang mungkin lebih modern ya pada saat itu. Jadi kita adalah sesi-sesi peninggalan-peninggalan yang memang ada dari segi saintisnya ya. Jadi tidak melulu hal-hal yang tradisional gitu ya. Mungkin dari teknologinya itu sudah mulai lumayan maju gitu ya. Kenapa? Karena ini semua harus ada pengetahuan-pengetahuan yang saling mendukung. Misalkan dari segi astrologinya, arsitekturnya. Kan mereka juga kalau buat alat disesuaikan dengan apa yang akan diolah. Nah, kalau mereka nggak punya pengetahuan tentang itu, teknologinya bagaimana membuat alat tersebut? Walaupun mungkin alat-alatnya masih sangat sederhana, misalkan dari batu, dari kayu, ya, tidak seperti sekarang ya semua serba mesin gitu kan. Kemudian pengetahuan yang paling utama adalah pengobatan tradisional itu sendiri. Dia bisa dimanfaatkan sebagai obat apa misalkan gitu ya. Nah itu kan harus butuh pengetahuan. Nah itu kalau nggak ada informasi yang mereka peroleh, ya tentu akan sulit untuk menyimpulkan apakah suatu tanaman itu bisa menjadi obat penyakit tertentu dan lain-lain. Ya, nah ini adalah sebagai bukti kita harus bangga gitu ya dengan negara Indonesia yang masyarakatnya meskipun bisa dikatakan kurang teknologi dulunya, tapi dari segi pengetahuan untuk obat tradisional itu berawal dari mereka. Ya. Nah, kemudian dari waktu ke waktu akhirnya diturunkan secara lisan itu tadi ya, atau turun temurun itu tadi dari orang tuanya ke anaknya, nanti anaknya punya anak ke anaknya lagi dan seterusnya sampai itu makan waktu berpuluh-puluh tahun, akhirnya terus digunakan.
ya. Yang terutama memang dalam hal ini obat tradisional untuk kebutuhan mereka sehari-hari, misalkan untuk mencegah, mengurangi, menyembuhkan penyakit, misalkan mereka tidak sengaja terluka dan lain-lain ya. Kenapa? Karena khasiat yang dimiliki oleh tumbuhan itu. Ya, kita memang kalau dulu kita tidak bisa ya menyebut, oh itu kan karena tumbuhannya punya bahan aktif Bu, karena mempunyai metabolit sekunder. Ya itu sekarang kita bisa ngomong kayak gitu. Kalau dulu kan tidak bisa kita ngomong seperti itu karena belum ada teknologi-teknologi yang bisa mengidentifikasi secara spesifik kayak sekarang gitu. Nah, sebagai warisan nenek moyang yang diturunkan turun temurun, nah tentunya ini sebagai bukti mereka saja sanggup untuk bisa mengembangkan lebih maju gitu ya sampai detik ini dan akhirnya sudah banyak riset-riset yang mendukung ya, diteliti secara menyeluruh dan akhirnya obat itu bisa dinyatakan aman. Ya, artinya bisa diedarkan. Ya, tentu dengan izin ya. Kita kan punya Badan POM yang memang itu sudah ranahnya untuk menentukan apakah itu layak atau tidak. Ya meskipun obat tradisional nanti itu ada golongannya masing-masing ya ini sudah sempat disinggung yang kemarin ya. Jadi sampai ke arah fitofarmaka yang kita inginkan gitu kan yang memang itu sudah layak dan sudah diujikan secara klinis ya. Ya, memang dalam hal ini sebagai upaya kita untuk mengembangkan obat tradisional itu ada bidang-bidang atau hal-hal yang harus diperhatikan, ya, yang itu harus saling mendukung. Yang pertama apa? Ethnomedicine. Ya, ethnomedicine itu adalah bagaimana kita tahu di suatu masyarakat tertentu ya jenis-jenis tanaman yang biasa digunakan untuk obat mereka. Ya, jadi kita mendata misalkan, oh kalau obat diare itu mereka biasanya pakai rebusan ini, gitu kan. Oh kalau obat gatal-gatal biasanya mereka ngerebus daun ini atau apa, gitu kan. Itu adalah data yang tidak ternilai harganya karena mereka sudah biasa menggunakan. Makanya kita perlu mendata itu. Kemudian agroindustri tanaman obat. Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Kalau cuma sekedar menanam, insya Allah tanah di Indonesia ini adalah tanah yang subur. Ada lagunya tuh kan, tanah yang subur gitu. Tapi bukan berarti kita hanya sekedar menanam tanpa melihat kualitas yang nantinya akan kita peroleh. Karena kalau kita bicara kualitas, berarti tergantung bagaimana cara kita menanam, kan begitu. Apakah asupannya sesuai, kemudian bagaimana cara memberikan perawatannya, karena itu sangat menentukan dari metabolit sekundernya yang nantinya akan kita ambil. Ya tentu akan berbeda dong tanaman yang tidak pernah disiram sama sekali hanya berdasarkan alam dengan tanaman yang sudah ada perlakuan dari alam karena hujan ditambah dengan perlakuan kita ya itu akan membuat mereka akan lebih maksimal tumbuhnya ya. Kemudian dari farmasi, dari kedokteran, teknologi kimia, semuanya itu harus terlibat ya dalam upaya pengembangan suatu tanaman untuk bahan baku obat tradisional karena harus dilihat dari berbagai sisi. Dari sisi farmasi ada sendiri, dari sisi kedokteran juga ada sendiri. Jadi tidak melulu dilihat yang penting ini punya manfaat bagus, tapi harus dilihat dari segi apa? Keamanannya, berapa sih dosis yang tepat untuk suatu obat tradisional agar tidak menimbulkan efek tertentu. Nah, itu kan harus ditelaah lebih lanjut ya. Nah, sedikit cerita ini yang tadi saya bilang di awal, tidak semuanya saya sampaikan ya sejarahnya karena terlalu banyak dan waktunya tidak cukup. Ini yang saya tampilkan yang memang sudah biasa kalian lihat. Siapa sih yang belum pernah ke Borobudur gitu kan? Ada yang belum pernah ke Borobudur di sini? Ada ibu. Siapa itu? Putu? Iya. Ya Allah, Belum ibu. belum pernah ke Borobudur Putu. Waduh, mainnya kurang Belum jauh. ibu. Dulu mau study tour tapi Heeh. ternyata terhalang COVID jadi nggak jadi. Iya Bu, Oh. angkatan COVID jadi banyak diundurnya Bu, nggak jadi akhirnya. Saran saya ya, sebelum kalian nanti berkeluarga, mainlah yang jauh ya. Nanti kalau sudah keluarga susah ya. Jadi kalau ada waktu, ada rezeki, cus mau kemana? Karena itu benar-benar aset pribadi kita loh ya. Aset kita untuk bisa mengenal dunia luar. Itu tentunya akan berpengaruh dengan kepribadian kita.
ya. Jadi kalau mainnya kurang jauh coba nggak apa-apa, selama itu aman kan bebas ya. Yang penting kan tempatnya terbuka dan itu memang diizinkan ya, semua orang bisa masuk ke situ, bukan yang harus ke hutan, di gunung yang memang itu agak ekstrim ya. Tapi kalau emang pecinta ya nggak apa-apa kan ada komunitasnya. Itu ya, jadi coba luangkan waktunya, ya tentu butuh budget sih ya. Artinya dalam hal ini ditabung ya, pengen kemana, karena memang ini penting sekali untuk menambah wawasan kita ya. Nah, ini adalah Candi Borobudur yang dimana kalau kalian lihat ya, di dinding-dindingnya itu ada relief-relief yang itu sebetulnya cerita semua. Tapi ya hanya mereka yang tahu sejarah yang bisa baca. Kalau kita kan datang cuma oh kayak gini doang, kayak gini, oh kayak gini, nggak ngerti apa nih isi percakapan dari relief-relief yang digambarkan di dinding itu. Dan ternyata salah satu yang diceritakan di dinding relief Borobudur itu tentang obat tradisional yang memang sejarahnya luar biasa. Jadi ada tradisi mereka meracik. Kalau sekarang kan yang meracik, yang punya wewenang meracik obat kan seorang apa? TTK atau seorang apoteker. Ya. Kalau dulu masyarakat biasa itu punya kemampuan untuk meracik, ya, meracik bahan-bahan jamu, ya, atau minuman kesehatan Jawa. Karena memang jamu memang identik dengan Jawa ya, karena banyak masyarakat Jawa yang memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumahnya untuk dijadikan jamu gitu. Kan mereka itu kan rata-rata petani ya, petani atau yang kerja di kebun gitu kan, yang tentu butuh tenaga, butuh energi. Jadi mereka biasanya memanfaatkan tanaman-tanaman herbal di sekitarnya kayak jahe, kencur, kunyit gitu kan, atau rempah-rempah atau tanaman-tanaman lain untuk dijadikan jamu gitu kan. Kebiasaan yang bagus sebetulnya itu. Tapi sayangnya memang sekarang sudah mulai berkurang gitu ya karena dianggap itu kan jadul. Nah, ini tugas-tugas kalian ini gimana caranya terus mengembangkan jamu itu boleh diinovasi gitu ya. Jamu kekinian kayak sekarang itu kan banyak tuh kafe-kafe jamu yang suasana atau vibes-nya instagramable banget gitu ya. Kayak minuman-minuman yang sudah yang kayak sekarang gitu kekinian tapi ternyata itu jamu dengan inovasi rasa ditambahkan apa tanpa mengurangi kandungan di dalamnya ya. Nah, di sini kita tahu bahwa relief dari Candi Borobudur itu kan berkembangnya itu dari masa kejayaan Hindu dan Buddha. Saya tidak akan banyak belajar itu karena saya juga kurang ilmu sejarahnya ya. Karena saya belajar sejarah tentang Borobudur itu seingat saya terakhir itu SMP ya, nggak tahu SMA itu masih dapat apa enggak, kayaknya enggak kayaknya. Ya, artinya dalam hal ini kita sama-sama belajar saja ya, kalau kaitannya dengan sejarah. Saya hanya mengulik dari segi cerita obat tradisionalnya saja gitu. Nah, di sini kita lihat ya, ini ada sekumpulan orang yang lagi ngerubungin orang juga. Ini bukan mau berantem atau mau mijetin ini ya. Ini ternyata itu ada maksudnya ini. Jadi pada gambar ini tuh ternyata walaupun saya sudah beberapa kali ke sana kan saya memang kuliahnya di Jawa ya. Jadi bukan seperti kalian yang harus nyebrang jauh. Kalau sana itu kan tinggal beberapa jam nyampe gitu kan. Saya nggak ngerti ternyata maksudnya itu gitu kan. Ketika saya datang itu saya pikir ini cerita orang main atau cerita anak-anak dulu yang ketika bermain dengan teman-teman. Ternyata ada cerita di mana seorang ini tuh ini orang laki-laki ya, ini tampak sakit di bagian area dadanya ya. Kemudian digosoklah bagian perut sampai dada ini menggunakan ramuan atau racikan ya, istilahnya racikan jamu gitu kan. Nah, ini yang selanjutnya tentu ada ritual-ritual tertentu karena kepercayaan ya. Kita memang susah untuk menghindari istilah tradisi kepercayaan. Jadi tetap ada ritualnya, doa-doanya gitu kan, yang memang itu menjadi rasa syukurnya atau pengharapannya untuk kesembuhannya. Tapi dalam hal ini kan sudah ada penerapan istilah pengobatan tradisional itu tadi dengan memanfaatkan jenis-jenis tanaman tertentu yang itu bisa mengurangi rasa sakitnya akibat penyakit yang dideritanya gitu kan, karena apa, kandungan yang ada pada tanaman tersebut walaupun pada saat itu belum tahu kandungannya apa ya. Nah, kemudian di sini
ada juga yang menunjukkan relief aneka jenis tanaman yang sering dimanfaatkan oleh mereka. Mungkin sekarang kalian nggak heran ya ketika, oh iya, tanaman itu kan memang mempunyai kandungan metabolit sekunder, ada tanin, ada flavonoid. Ya sekarang kita bisa ngomong kayak gitu karena peralatan atau fasilitas untuk mengidentifikasinya sudah tersedia dengan baik. Kalau dulu kan enggak. Nah, kenapa dulu itu menggunakan tanaman-tanaman ini? Misalkan seperti tanaman nagasari, pinang, jamblang, pandan, ya, kecubung, ya, yang diketahui itu sebagai tanaman yang sering digunakan untuk meracik jamu. Hanya saja bedanya, kalau dulu itu kan nggak ada dasar ilmunya yang saintis banget yang kayak sekarang. Karena apa? Karena kalau kita tidak menerapkan itu, khawatirnya kalau jumlahnya berlebihan itu justru malah bukan sebagai obat tapi sebagai racun, ya. Tahu kecubung ya, kecubung ini jangan main-main dengan kecubung ini. Sedikit jadi obat, banyak jadi racun ya, banyak yang ngefly gitu. Artinya dalam hal ini harus hati-hati dalam memilih tanaman. Ya, makanya penting sekali adanya ilmu farmasi, kedokteran itu untuk memberikan batasan itu agar masyarakat tahu berapa sih yang layak bisa kita makan atau bisa kita konsumsi gitu kan. Karena tidak semuanya itu punya batasan yang sama. Nah, selain di Borobudur juga ada di Prambanan ya, atau candi-candi yang lain sebetulnya itu kan mengisahkan bagaimana dulunya mereka. Karena mereka itu kan tidak seperti sekarang yang bisa nulis di buku gitu ya, nulis di gadget kita, di PC, di laptop. Kalau dulu itu kan nulis mereka ya di batu lah, paling sering di batu ya, beserta dengan gambarnya. Nah, ini luar biasa banget ya, mereka itu bisa se-effort itu untuk bisa meninggalkan cerita gitu ya. Kalau sekarang ini kayaknya saya perhatiin, apalagi remaja-remaja ini sudah tidak begitu memperdulikan cerita lagi ya, ngalir aja. Padahal sebetulnya apa yang kita lakukan sekarang itu harus diceritakan, kita harus menulis. Paling tidak untuk anak kita nanti ya, kalau memang bukan untuk orang lain, untuk anak kita berbagi cerita pengalaman. Dulu saya ketika zaman sekolah seperti ini, pengalaman dulu ketika saya kuliah seperti ini dan lain-lain. Saya harus mengalami zaman COVID ya, kuliahnya harus daring, sekolahnya tidak ketemu guru. Nah, itu kan diceritakan, itu kan sebuah sejarah kita. Oh, ternyata kita melewati masa-masa itu. Misalkan kalau sekarang mah udah nggak ada, jarang ya wilayah-wilayah yang tidak ada penerangan, misalkan seperti lampu listrik. Misalkan saya pernah loh ngalamin dulu itu kuliah sekolah belajar di rumah pakai lampu yang bukan listrik ya, di mana itu sangat bla 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 bla. Nah, itu kan sebetulnya menceritakan sejarah itu. Nah, selain yang sudah disampaikan tadi ya, itu ada tambahan lagi di sini yang bisa saya sampaikan juga. Misalkan ditemukannya adanya prasasti ya, tahu ya prasasti itu apa? Prasasti Balawi ya, itu di masa Kerajaan Majapahit. Yang itu juga disebut sebagai profesi Tuhan Nambi, artinya tukang obat ya, atau dukun. Dukun zaman dulu maksudnya ya, atau tabib gitu kan. Ya memang dalam hal ini banyak yang memang sudah diluruskan ya. Jadi para dukun-dukun itu disekolahkan ya. Jadi mereka paham terkait tanaman herbal gitu ya. Jadi memang bukan yang benar-benar nggak ada pendidikannya, diarahkannya seperti itu. Ya, jadi kalau kita ini kayak kalian nanti mampu meracik obat dari tanaman, kemudian dijadikan obat baku, obat tradisional itu ya bisa disebut juga sebagai apa? Tabib misalkan ya, karena memang pekerjaannya seperti itu. Hanya bedanya intelek ya, pendidikan. Kita tahu ilmunya begitu. Kemudian ada prasasti Bendosari ya. Ini juga disebut dengan janggan ya. Jadi itu nama profesi tabib desa dulu. Jadi ada istilah profesi peracik jamu ya dan penjual jamu. Jadi ada peracik jamunya, ada penjual jamunya. Itu ada di tulisan di prasasti Madawapura ya. Dengan namanya apa dulu itu? Namanya adalah Acaraki.
Nah, di masa itu seorang acaraki ini dia meracik jamu, kemudian ada ritual. Ya, ini biasa. Kalau dulu mah biasa. Kalau sekarang kan kalian ngeracik obat nggak ada ritual kan? Ritualnya mungkin bismillah aja atau baca doa saja ya. Kalau dulu ritualnya panjang ya. Ada harus berpuasa dulu berapa hari gitu ya. Kemudian berdoa, meditasi dulu, minta petunjuk, energi yang positif. Nah, kalau sekarang kan enggak ya. Artinya yang penting secara datanya, secara informasi sainsnya itu sudah jelas obat tersebut itu untuk menyembuhkan apa, gitu ya. Nah, sedikit ya kita menilik di negara lain. Ya, tidak cuma di negara kita sih yang sudah menerapkan pengobatan tradisional gitu kan. Ini memang itu tadi ya, karena kan orang-orang zaman dulu itu kan saling berkunjung suatu negara ke negara yang lain, akhirnya menularkan informasi, kemudian berkomunikasi, akhirnya tahu gitu ya. Nah, ini yang pertama itu dari Tiongkok ya. Tiongkok ini sudah dikenal ya pengobatan herbalnya itu lebih dari 5.000 tahun ya. Nah, mungkin sekarang sudah biasa ya dengan pengobatan-pengobatan tradisional ala-ala Tiongkok kuno gitu kan. Jadi apa namanya ada beberapa praktik-praktik yang sudah pernah diterapkan gitu ya. Dan ini ada buktinya ya, ada dokumentasinya. Nah, ini yang pertama adalah Sennong Ben Caojing. Nah, ini semoga saya tidak salah ya nyebutinnya karena ini bahasa mereka. Ini adalah salah satu teks tertua yang mendokumentasikan penggunaan obat ya. Jadi semua terdata jelas di situ ya. Jadi mereka mencatat ada sekitar 365 obat herbal yang digunakan untuk berbagai penyakit yang itu sudah digunakan pada masa itu, yaitu masa 200 sebelum Masehi. Ya, bayangin aja 200 sebelum Masehi pula kan. Dan juga ada praktik tradisionalnya juga ya yang dikenal dengan istilah TCM, pengobatan tradisional Tiongkok. Ini dia menggabungkan karena mereka itu kan juga ada pengobatan-pengobatan lain ya, tidak cuma sekedar pengobatan herbal saja, misalkan seperti akupuntur ya menggunakan jarum itu, atau diet tertentu dan terapi fisik itu mereka lebih jago gitu ya dengan upaya-upaya pengobatan alternatif itu. Misalkan seperti tanaman yang sering kita dengar ya, ginseng ini paling sering ya. Nah, itu kan manfaatnya sangat luar biasa untuk berbagai jenis penyakit gitu. Nah, selain di Tiongkok kuno juga ada, di Mesir kuno juga ada. Ini pun tercatatnya atau terdokumentasikannya yaitu menggunakan tanaman obat yang itu sudah sejak bukan tahun ya, sejak sekitar 3.500 sebelum Masehi. Ya, ada istilah Ebers papyrus ya, papyrus ini salah satu dokumen medis tertua. Jadi ada dokumen yang terdokumentasi ya atau dokumen medis itu. Dan itu mencatat lebih dari 700 senyawa herbal yang untuk mengobati berbagai penyakit ya. Semuanya dari tanaman gitu. Nah, kalau untuk yang praktik medisnya ini yang sering ya sekarang sih sudah banyak ya pemanfaatan itu, misalkan penggunaan bawang putih, opium, mint ya untuk penyakit-penyakit tertentu ya yang memang sering digunakan untuk atau di bidang praktik medisnya ya. India juga begitu ya, yang sama, kemudian Yunani dan Romawi, apalagi Yunani dan Romawi ini yang sering kita dengar ya, ada istilah Hippocrates ya, Hippocrates itu bapak pengobatan ya, yang sampai sekarang itu banyak dikenal itu ya, terutama yang mereka menyukai pengobatan alternatif ya, atau pengobatan gaya hidup sehat yang itu menggunakan tanaman gitu, tanaman obatnya. Karena Hippocrates ini menekankan istilah pentingnya diet ya, pola hidup dan pola makan. Nah, memang sebetulnya penyakitnya manusia itu kan kaitannya dengan makan ya, asupan yang diterima. Makan itu memang kebutuhan pokok, tapi kalau ada yang salah dengan asupannya bukan lagi jadi kebutuhan pokok ya, sesuatu yang sifatnya menjadi racun bagi tubuh kita sendiri. Apalagi itu sifatnya berlebihan atau jenis-jenis makanan yang tidak memiliki nutrisi
hanya sekedar mengenyangkan saja, atau yang dikenal dengan istilah junk food ya. Ya kalau memang numpang lewat aja lalu keluar sih nggak masalah ya. Nah ini masalahnya dia mengendap di dalam dan akhirnya akan mengganggu organ-organ yang ada di dalam tubuh kita dan itu bisa menyebabkan penyakit. Nah itu bahayanya ya. Dan yang lain-lainnya. Nah ini nanti bisa kalian baca sendiri. Nah ini adalah bukti kalau tidak hanya di negara kita saja yang memiliki sejarah tentang pengobatan tradisional gitu kan, apalagi orang-orang terdahulu, dan sekarang di negara-negara lain pun juga begitu. Dan sekarang ya masih pengobatan-pengobatan itu berlangsung, mungkin secara teknologinya lebih maju ya, lebih meyakinkan, lebih higienis, dan akhirnya kita lebih percaya gitu. Jangan sampai nanti justru bahan obat yang kita gunakan bukannya jadi obat malah jadi racun ya. Nah, kemudian saya sedikit akan menyampaikan ini adalah statement atau istilah yang bisa apa ya, bisa kita pahami kalau sekarang ini masyarakat itu banyak sekali yang sudah menerapkan back to nature ya. Apa itu back to nature? Kembali ke alam. Karena mengingat kita memiliki SDA yang sangat banyak ya, atau sumber daya alam yang melimpah. Dengan adanya tren back to nature ini ya, akhirnya apa? Pengobatan-pengobatan yang sifatnya tradisional yang kata orangnya lebih minim efek sampingnya. Jadi istilah lebih minim efek sampingnya itu nanti ada alasannya kenapa gitu ya. Nah, tren kembali ke alam untuk pengobatan ini meningkat ya. Ini terutama seiring dengan berkembangnya penyakit degeneratif ya, atau itu tadi ada beberapa orang cerita lapor efek samping dari obat modern itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya kan orang sudah takut duluan ya. Akhirnya memilih untuk beralih ke obat tradisional seperti itu atau obat herbal. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan penyembuhannya? Ya tentunya kalau obat tradisional jauh lebih lama dibandingkan dengan obat medis. Nah, nanti tahu alasannya kenapa. Jadi kita menyampaikannya itu tidak hanya berdasarkan katanya ya, tetapi memang benar-benar itu adalah berdasarkan data. Kenapa obat tradisional itu penyembuhannya lebih lama dan prosesnya juga harus rutin gitu ya. Makanya lebih tepatnya memang obat tradisional ini tidak hanya untuk menyembuhkan, tapi sebagai treatment atau perawatan. Bahkan kita yang nggak sakit pun nggak apa-apa sebagai peningkat daya atau untuk menjaga imun kita. Nggak harus nunggu sakit baru disembuhkan. Gitu. Nah, selain itu ada kesadaran bahwa dengan kita mencegah munculnya penyakit degeneratif itu kalau kita menggunakan obat medis atau obat farmakologi itu ada efek sampingnya. Nah, ini ya menjadi anggapan masyarakat yang akhirnya masyarakat tuh banyak back to nature itu tadi. Ini tidak bisa kita salahkan ya. Artinya itu kan hak dari masing-masing orang untuk memilih apakah dia mau menggunakan obat medis atau obat alam gitu. Tapi nanti kita tahu dan akhirnya kita bisa memilih sendiri kok mau milih yang mana ya. Karena tentunya dalam hal ini nanti kita akan melihat bagaimana proses pengobatannya. Karena kalau obat konvensional atau obat tradisional itu tentu dalam proses pengobatannya itu dikaitkan dengan berapa kalinya atau frekuensinya. Ya. Atau mungkin bisa juga dari efek sampingnya. Nah, tapi kalau obat sintetis ya itu juga sama nanti ada perbedaannya. Kenapa? Karena kalau dilihat dari perbedaan keduanya, kalau obat tradisional itu frekuensinya kan lebih banyak. Berapa kalinya tuh lebih rutin. Namun efek sampingnya dia lebih kecil. Bukan tidak ada ya, lebih kecil. Ya, kalau tidak ada sama sekali itu hal yang sangat sulit disampaikan. Artinya lebih kecil dibandingkan dengan obat medis atau obat sintetis itu tadi. Kenapa? Karena kalau obat sintetis itu memang dalam hal ini itu sudah spesifik dari senyawa murninya yang digunakan. Nah, kalau obat tradisional itu masih campuran. Bisa dalam bentuk ekstraknya ya, yang memang di dalamnya itu masih macam-macam. Belum spesifik seperti obat medis. Itulah kenapa dia lebih lama. Karena sekali kasih itu tidak cukup dan harus berkali-kali
kali ya. Artinya dalam hal ini memang tidak ada yang salah ya. Bagaimana sih tergantung kitanya mau memilih yang mana ya. Tapi kalau untuk jenis penyakit yang memang harus segera dan tidak perlu ditunda-tunda lagi ya alangkah baiknya memang obat medis. Apalagi sekarang kan sudah jelas ya obat medisnya pun bukan obat yang abal-abal gitu kan, apalagi kalau kita pakai fasilitas kesehatan yang jelas juga gitu, tidak berdasarkan beli secara online ya kita tidak tahu itu obat apa, tapi kalau dari fasilitas kesehatan ya tentunya ini sudah terjamin gitu kan. Nah kalau untuk obat tradisional itu tadi harus sabar gitu, karena memang pemanfaatannya apalagi masyarakat kita biasanya itu apa ya utuh gitu ya. Jadi tanaman itu direbus. Nah, rebusannya itu kan masih sangat kompleks sekali kandungannya dan jumlahnya lebih sedikit gitu ya dibandingkan dengan kalau kita itu mengambil sesuatu yang sifatnya adalah murninya. Dan itu langsung lebih tepat sasaran gitu ya bahasanya. Tapi kalau lebih aman ya lebih aman karena kan memang jumlah atau kadarnya dia lebih kecil. Tapi aman tidaknya ini kan semua tergantung dari apa namanya penelitian gitu ya atau sesuatu yang sudah didosiskan oleh atau diresepkan oleh dokter gitu kan. Jadi tidak perlu khawatir pula ya kalau yang menggunakan obat medis itu. Nah, akhirnya dalam hal ini membuat mereka masyarakat berpikir, oh ya sudah, berarti saya beralih ke alam saja yang memang banyak ditemui ya rebusan-rebusan yang memang ada di sekitar kita. Kemudian apa juga yang memang bebas dari bahan-bahan kimia gitu ya. Tapi memang dalam hal ini perlu diluruskan ya. Kimia di sini tuh yang artinya kimia yang bukan bahan obat ya, yang memang itu seharusnya tidak ada atau tidak tercampur dalam obat tersebut. Tapi kalau yang apa ya masih dan harus ada ya itu ya harus gitu ya. Apalagi sekarang kan sudah ada lembaga tersendiri atau badan sendiri yang menelaah tentang itu, Badan POM misalkan ya. Ini layak enggak dijadikan bahan untuk obat ini sesuai atau tidak gitu kan. Bukan bahan-bahan kimia yang itu seharusnya tidak ada di dalam tubuh kita. Nah, itu baru tidak sesuai. Bahkan sekarang yang perlu dihati-hatiin juga tidak tentang obat medis saja. Obat tradisional yang juga mengandung bahan kimia kan banyak tuh oknum-oknum nakal ya. Oh, ngakunya obat tradisional, tapi ternyata di dalamnya dicampur bahan-bahan kimia, ya. Atau kita kenal dengan istilah BKO. Ya, jadi dalam hal ini perlu diperhatikan, ya. Tidak boleh kita ngeklaim ya pasti aman obat tradisional. Amannya harus ada pengujian-pengujian atau laporan-laporan yang spesifik, terutama bagi mereka yang harus dituliskan izin edarnya ya kalau memang mau dijual ya begitu. Nah, ada beberapa faktor ya kecenderungan untuk kembali ke alam ya. Ini sudah disebutkan di awal. Kenapa sih masyarakat Indonesia itu banyak yang memanfaatkan ke alam? Karena memang semesta mendukung, gitu saja dulu ya. Kalau di sekitar kita ini tanamannya tidak ada, pasti orang nggak akan memilih itu ya. Tapi karena banyak dan tersedia, ya itu baiknya kita manfaatkan. Jadi yang pertama adalah banyaknya bahan obat tradisional yang tersedia di sekitar kita. Yaitu tadi yang kedua tambahnya ada beberapa atau banyak laporan dari orang-orang yang sudah mendapatkan pengobatan medis itu efek sampingnya ternyata lebih sakit misalkan ya. Ya terutama untuk penyakit-penyakit degeneratif ya, kanker dan lain-lain yang memang itu ada efek sampingnya ya ketika dilakukan terapi atau dilakukan pemberian obat gitu ya, yang memang itu nggak semua orang sanggup untuk melewati. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya Badan Kesehatan Dunia ya atau WHO. Di mana di WHO sendiri pun juga sudah tertulis dengan jelas merekomendasikan kok penggunaan obat herbal ini, tapi dilihat untuk menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah serta mengobati. Nah, ini disarankannya untuk penyakit-penyakit degeneratif, kronis ya atau komplementer kanker ya.
Nah, selain itu ada lagi kenapa orang lebih cenderung ke back to nature? Ya keunggulan dari obat tradisional itu yang dari bahan alam dibandingkan dengan obat-obat modern. Ya, satu, obat bahan alam memiliki senyawa aktif ya yang dia saling melengkapi. Artinya apa? Biasanya kan dicampur-campur ya kalau bikin racikan, misalkan nggak cuma satu tanaman biasanya untuk obat tradisional itu. Dari berbagai jenis tanaman yang memang itu diracik, yang memang itu memiliki manfaat yang saling menguatkan atau saling melengkapi sehingga lebih manjur gitu bahasanya ya. Kemudian obat bahan alam memiliki banyak efek farmakologisnya. Kenapa? Karena banyaknya senyawa aktif karena itu tadi ada combine ya, ada beberapa jenis tanaman yang digunakan ya. Nah, kemudian kenapa dia aman ya? Karena memang obat tradisional ini sifatnya dia belum spesifik ya. Belum murni. Jadi masih dalam bentuk ekstrak. Ya, kalau kita berbicara masalah ekstrak kan ekstrak ini sifatnya masih campur-campur tuh. Pernah belajar kan ya ekstrak ya. Jadi kalau kita mengambil suatu ekstrak dari suatu tanaman dengan pelarut tertentu, itu kan kita belum bisa menyebutnya dia itu sebagai senyawa apa ekstrak itu. Kenapa? Karena itu bisa macam-macam. Ada golongan tanin, ada golongan flavonoid yang itu masih di dalam satu ekstrak. Ya, sehingga kandungan senyawanya dia lebih sedikit ya. Tetapi banyak macamnya. Oleh karena itu, efek sampingnya itu akan lebih sedikit juga. Ya, itu. Nah, ini tapi nanti ada kelemahannya memang. Kelemahannya itu apa? Dia akan lebih lama dalam proses penyembuhannya. Karena apa? Kadarnya lebih sedikit. Begitu. Nah, kita bicara masalah kelemahan. Nah, kalau kita bicara masalah kelemahan, memang ini memang sampai sekarang sih belum 100% ini ya, dituntaskan gitu ya. Apalagi kalau kaitannya itu dengan biaya. Ya. Satu, hanya sedikit obat tradisional yang sudah dibuktikan secara klinis dan penelitian ilmiahnya. Nah, ini kan masih banyak tuh PR-nya ya. Akhirnya apa? Akhirnya memang belum semuanya bisa distandarkan untuk obat tradisional gitu. Nah, tentunya dalam hal ini perlu adanya penelitian-penelitian lebih lanjut. Nah, tapi tentunya dalam hal ini pun tidak membatasi gitu ya, karena kan kita arahnya mau ke fitofarmaka. Fitofarmaka yang memang saat ini adalah salah satu golongan obat tradisional yang menempati posisi paling atas ya berdasarkan efisiensinya karena sudah dilakukan penelitian. Ya, oleh karena itu memang perlu adanya upaya kontribusi dari pemerintah ya untuk mendorong pengobatan obat tradisional ya menjadi jenis farmasi yang lebih kuat. Jadi harus ada risetnya, harus ada uji praklinik dan klinisnya yang itu bisa dinyatakan keamanannya ya. Nah, kemudian menurut Permenkes ya 760 tahun 1992, jadi fitofarmaka adalah sediaan obat tradisional yang telah dibuktikan khasiat dan keamanannya. Semuanya pengennya nanti larinya ke sini, ke arah fitofarmaka. Ya. Tapi kan belum semuanya bisa karena apa? Butuh waktu dan butuh biaya terutama. Ya. Kemudian bahan bakunya pun juga berasal dari simplisia atau sediaan galenik yang memenuhi persyaratan tertentu. Makanya harus ada upaya standarisasi dan itu tentunya butuh waktu dan biaya juga. Ya, memang arahnya ke situ, tapi memang tidak bisa kita personal. Jadi harus ada dukungan dari pemerintah ketika ingin mengembangkan obat tradisional. Ya. Nah, untuk membuat fitofarmaka, ya ini uji klinisnya ya harus diujikan langsung kepada manusia, ya bukan ke hewan lagi. Itu juga dilewati, tapi sebelum-sebelumnya. Tapi finishnya atau endingnya harus diujikan kepada manusia untuk mengetahui bagaimana sih keamanannya, manfaatnya bagaimana sehingga bisa dinyatakan dia aman. Nah, itu ya. Ini adalah gambaran sedikit untuk sejarah ya, sekaligus sekarang itu arahnya mau kemana sih obat tradisional itu gitu kan. Kalau mau menghilangkan sangat disayangkan. Kenapa? Karena itu warisan.
Dan itu mudah kita lakukan, apalagi sumber daya alamnya mendukung. Dan memang itu manfaat untuk kebutuhan kita sehari-hari, baik untuk pangan maupun untuk obat. Baik, karena waktunya kurang 3 menit lagi, mungkin saya persilahkan siapa yang ingin memberikan pendapatnya ya dari ulasan yang disampaikan tadi. Bagaimana pendapat Anda ya tentang obat tradisional dan bagaimana cara agar obat tradisional itu dapat terus ada. Kalau kita berbicara masalah warisan kan berarti warisan itu tidak boleh punah ya, tidak boleh kita tiadakan. Jadi tetap harus ada sampai dunia ini berakhir. Ya, baik. Silakan di sini siapa yang akan memberikan pendapatnya? Ayo. Putu izin, Bu. Ya, silakan Putu. Kang, bagaimana pendapat Anda tentang obat tradisional dan bagaimana cara agar obat tradisional dapat terus ada? Yaitu melestarikan kearifan lokal dan mengembangkan budidaya tanaman obat. Terus Kalau kaitannya dengan eksplorasi tanaman-tanaman yang bisa jadikan obat, apa yang bisa dilakukan? gimana, Bu? Kalau kaitannya dengan eksplorasi terkait tanaman-tanaman yang bisa dijadikan bahan obat, apa yang dilakukan? Tadi kan disampaikan di awal, belum semuanya jenis tanaman yang ada itu dijadikan bahan baku obat. Berarti apa yang harus dilakukan? Kayak menanam gitu kan, Bu? Menanam Ya, terus melestarikan. yang bisa kita lakukan adalah kita mencoba untuk mencari tahu, terutama memang untuk apa namanya generasi-generasi yang saat ini sedang menempuh studi, misalkan farmasi, kedokteran, itu kan memang ranahnya ya. Jadi memang harus melakukan upaya-upaya untuk mencari tahu dengan riset atau dengan penelitian. Punya manfaat nggak sih terhadap penyakit tertentu? Nah, itu nanti kalau memang sudah ada hasilnya, baru bisa dikembangkan. Biasanya pengembangan itu kan berdasarkan data ya. Misalkan itu bisa digunakan sebagai penyembuh obat infeksi misalkan. Nah, itu baru bisa nanti dilakukan pengembangan lebih lanjut, yang itu arahnya ke praklinis maupun ke klinis, yang memang bisa dinyatakan aman untuk bisa digunakan sebagai obat tradisional. Oke, silakan satu lagi sebelum saya tutup. Siapa yang akan memberikan pendapat ya? Ya, silakan Vivi. Menurut saya obat tradisional itu sangat penting dan unik karena berasal dari kearifan lokal dan bahan-bahan alami. Juga sering lebih ramah lingkungan, jadi efek sampingnya lebih sedikit. Agar obat tradisional terus ada, mungkin bisa dilakukan penelitian untuk membuktikan efektivitas keamanan obatnya, atau bisa juga obat tradisional diproduksi dengan standar yang lebih baik dan bekerja sama dengan lembaga kesehatan, juga melakukan edukasi ke masyarakat dan pelestarian sumber daya. Oke, cukup? Cukup, Ibu. Oke, baik. Jawaban Pipi lengkap ya. Ini bisa melengkapi jawaban Putu tadi ya. Memang betul yang disampaikan Putu sama Vivi itu memang menjadi jawaban yang sangat perfect ya. Artinya apa yang harus kita lakukan yaitu semua yang disebutkan tadi ya. Apalagi memang kita adalah bidangnya, bukan masyarakat yang memang tidak ada kesempatan untuk belajar terkait ini. Kalau memang kita ada kesempatannya, berarti inilah kesempatan untuk kita bisa ikut kontribusi untuk menjaga warisan dari nenek moyang kita itu tadi.
tentunya bukan sekedar obat tradisional biasa ya, yang memang arahnya harus dikembangkannya secara fitofarmaka, yang memang itu sudah jelas ya keamanannya seperti apa. Tapi bukan berarti kalau obat tradisional biasa yang tidak ada penelitian klinis tidak aman ya, terutama yang sudah ada pengalaman empirisnya itu ya kita tidak bisa meragukan ya, kayak jamu itu kan walaupun tidak ada pengujian secara klinis dan praklinis dan klinisnya ya masyarakat banyak yang mengkonsumsi. Tapi ini terutama untuk bahan baku obat atau jenis-jenis obat tradisional ya yang memang akan dikembangkan lebih lanjut ya, apalagi mereka yang harus terlibat gitu ya. Jadi tidak sembarangan orang, terutama di farmasi ya, TTK ini kan juga punya ranahnya ya. Jadi tidak cuma sekedar memberikan pelayanan ke farmasi untuk obat medis, tapi juga memberikan pelayanan untuk obat tradisional atau obat fitofarmaka itu tadi ya. Kalian punya lisensinya nanti. Jadi tidak seperti orang-orang yang tidak punya lisensinya. Oke, mungkin saya rasa cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Kita masih dasar-dasar ini ya berkenaan dengan sejarah obat tradisional yang harapannya kalian bisa sedikit mendapat informasi. Saya katakan sedikit ya karena memang baru sedikit yang saya sampaikan. Artinya silahkan kalian bereksplorasi lebih lanjut dari referensi-referensi, banyak baca berkenaan sejarah-sejarah obat tradisional dan nanti bagaimana upaya pengembangan ke depannya. Karena tentu kita belajar setiap topik itu naik ya, materinya naik gitu. Jadi tidak melulu tentang ini, tapi nanti kita akan banyak belajar terkait topik-topik selanjutnya yang lebih bisa memahamkan tentang regulasinya, bagaimana prosesnya, itu semua harus kita kuasai untuk bisa lulus di mata kuliah obat tradisional. Baik, kita cukupkan ya untuk pertemuan kita pagi hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.